unauthorized access to computer system service. Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya, pelaku kejahatan atau hacker melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencuri informasi penting dan rahasia. Yang kedua yakni illegal content. Kejahatan ini merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintah, dan sebagainya. Selanjutnya, data forgery. Kejahatan ini merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini ditulis pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi atau salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Yang selanjutnya yakni cyber espionage. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata dari pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau komputer network system pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang ataupun data pentingnya database tersimpan dalam suatu sistem yang computerized tersambung dalam jaringan komputer. Mungkin dari saya cukup, akan dilanjutkan oleh rekan saya nih Kak Agung Nahai. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Rifki, yaitu ofensi against intellectual property. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Selanjutnya, infringements of privacy. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial. Karakteristik dari setiap ancaman yang muncul, kita dapat mudah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang timbul dari ancaman-ancaman tersebut. Selanjutnya, kejahatan cybercrime. Apa yang dimaksud cybercrime? Di antaranya adalah, menurut kepolisian Inggris, cybercrime adalah segala macam pengguna jaringan komputer untuk tujuan kriminal atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudian teknologi digital. Sedangkan menurut Peter, cybercrime adalah kejahatan cyber yang paling mudah adalah kejahatan yang diarahkan pada komputer atau sistem komputer. Sifat kejahatan dunia maya bagaimanapun lebih kompleks. Selanjutnya, fenomena global cybercrime dan cyberkriminal. Dalam masyarakat modern yang mengglobal seperti saat ini, kejahatan dapat dilakukan di mana saja, baik dalam ruang nyata maupun ruang maya, cyberspace. Hal ini terjadi karena globalisasi membuka peluang terjadinya kejahatan sehingga diperlukan penanggulangan secara bersama-sama melalui kerjasama antara pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, cara mencegah kejahatan cybercrime. Keamanan email yang pertama.
Beberapa cara mudah untuk menjaga keamanan informasi email kamu. Lakukan pengecekan virus yang ada di komputer dan smartphone kamu secara rutin. Waspada dengan social engineering yang dilakukan melalui email. Lindungi kata sandi, selalu lakukan update OS dan aplikasi, hindari menggunakan software aplikasi bajakan. Selanjutnya, keamanan akun media sosial. Beberapa cara untuk membantu kamu menjaga keamanan informasi dan akun media sosial. Batasi informasi pribadi yang kamu publikasikan di sosial media, seperti nama anak, nama sekolah, nama hewan, peliharaan, dan lain-lain. Karena informasi pada profil utama kamu dapat menjadi jawaban untuk memeriksa pertanyaan yang digunakan untuk autentikasi. Laporkan aktivasi mencurigakan atau spam ke situs media sosial yang digunakan untuk mengontak kamu. Spam dapat muncul dalam bentuk postingan, pesan, email, atau permintaan pertemanan. Ganti kata sandi kamu dan laporkan aktivitas mencurigakan jika kamu merasa seseorang telah mengakses akun kamu. Jika kamu yakin sedang menjadi target di platform media sosial apapun, segera laporkan media sosial tersebut seperti Facebook, Twitter, Snapchat, dan Instagram memberikan instruksi spesifik tentang cara melakukannya. Selanjutnya, SIM swipe vault. Beberapa cara untuk menghindari SIM swipe. Waspada apabila ada telepon atau SMS permintaan untuk mematikan ponsel. Sementara mengetikkan suatu kode khusus di ponsel kamu atau menanyakan data-data pribadi kamu. Segera hubungi operator seluler kamu apabila layanan komunikasi ponsel tiba-tiba tidak berfungsi, seperti tidak dapat melakukan dan menerima panggilan atau SMS. Jangan mempublikasikan nomor ponsel kamu di media sosial. Gunakan nomor yang berbeda untuk aktivitas perbankan. Lindungi data-data pribadi perbankan kamu seperti user ID, kata sandi, PIN, OTP, dan informasi lainnya. Selanjutnya, keamanan smartphone. Beberapa langkah mudah untuk menjaga keamanan informasi kamu. Pasang kata sandi atau keamanan tambahan pada ponsel kamu. Sebagai langkah awal keamanan, lindungi ponsel Anda dengan menggunakan kata sandi 6 angka atau menggunakan biometrik atau Face ID. Hindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak. Lihat kembali aplikasi-aplikasi yang ada di ponsel kamu. Pastikan semua aplikasi yang Anda miliki aman dan di-download dari store resmi. Hindari mengunduh aplikasi perbankan dari web ataupun link yang tidak resmi. Hindari menggunakan device yang sudah di-jailbreak atau routed. Terima kasih, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Berikut peraturan sesi tanya jawab kali ini. Audiens diharap tenang saat diskusi berlangsung. Sebelum bertanya, penanya diharuskan menyebutkan nama dan NIM. Pertanyaan dibuka untuk 4 mahasiswa. Selanjutnya, pertanyaan ditampung terlebih dahulu. Kemudian, kelompok 1 diberikan jeda 10 menit untuk menyiapkan jawaban. Setelah jawaban terkumpul dan jeda waktu habis, dipersilahkan kelompok 1 untuk menjawab. Demikianlah peraturannya. Selanjutnya, dipersilahkan kepada audiens yang ingin bertanya. Baik, saya akan bertanya. Mohon sebutkan nama dan NIM. Baik, perkenalkan nama saya Rian Agung Laksono. NIM saya 205-7201-71. Tadi kan Mas Agung menjelaskan tentang infringement of privacy. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized. Maksudnya computerized itu bagaimana maksudnya tersimpan secara computerized itu bagaimana? Dan apakah ada contoh?
Saya ingin minta jelaskan secara detail. Maksudnya tersimpan secara komputer Z itu gimana? Baik, itu aja. Oke, jelas Mas Rian. Oke, sudah jelas kelompok 1 dengan pertanyaannya. Jika belum, penanya dimohon untuk mengulanginya. Apakah sudah jelas kelompok 1? Sudah jelas, alhamdulillah. Oke, siap. Dilanjut. Silakan audiens yang ingin bertanya. Pertanyaan diberikan untuk Ayo. 4 mahasiswa. Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya? Ini masih 1 mahasiswa yang bertanya. Masih ada kesempatan untuk gimana? Jangan pada tidur nih. Coba di tidur ini dibuka tidur siang. kameranya. Kameranya dibuka. Aku terakhir. Saya mau lihat. Udah pada aku terakhir, Bu. Oh, Biar nggak nanya. Izin bertanya. On cam. Oke, Raja. Tanya Raja ya. Izin bertanya, Mbak. Ya. Oke, bukan nama dan ya, Mas. Udah. Kok menghilang? Ya, Mas Winarto mana? Udah pada aku terakhir. Oh, ya. Izin pertama kelompok 1, perkenalkan nama saya Winarto, NIM 2057201082. Izin bertanya, itu kan tadi terkait dengan keamanan atau etika ya di sosial media. Ada kemungkinan nggak sih kalau data kita itu tidak kita online kan, apakah ada kemungkinan data kita tetap bisa dicuri orang gitu? Jadi maksudnya mungkin enggak gitu ya? Ya, apakah ada kemungkinan? Biasanya kan kalau semua data di online kan itu masih bisa dibobol atau ya dihack lah sama orang. Apakah ada kemungkinan kalau data kita itu tidak kita online kan gitu? Apakah masih ada kemungkinan bisa dibajak orang dari luar sana mungkin gitu? Cukup sekian itu pertanyaannya. Kelompok 1 sudah jelas dengan pertanyaannya? Sudah. Sudah, baik. Terima kasih. Dilanjut yang selanjutnya. Silakan audiens yang ingin tanya. Masih ada ya. Kan nama saya Ilda Maharani, NIM 2057201054. Jadi di sekarang ini kan wabah COVID masih belum reda. Nah, zaman cybercrime ini di tengah wabah COVID ini seperti apa? Suaranya terputus. Mohon Mbak Imelda ulangi 1 kali lagi pertanyaannya. Di zaman sekarang belum ini begitu masih banyak dari kelompok cybercrime di tengah wabah COVID ini seperti apa? Suaranya Gimana moderator? Oh, iya saya juga di sini nggak terlalu bisa mendengar. Macet-macet. Suaranya macet-macet. Coba cari tempat yang mudah sinyal. Kalau untuk Mbak Imelda udah paham kok, Kak. Baik, alhamdulillah kalau udah paham nih ya. Udah paham. Sama-sama. Berarti kesempatan 1 lagi nih untuk mahasiswa nih.
Yuk, siapa Satu lagi lagi yuk? Bapak udah tanya kayaknya, Oh, udah. Pak Bapak tanya. Pamungkas. Nggak Tanya. tahu nih, Pak. Aduh, deg-degan. Gimana nih? Bapak yang tanya. Bagaimana membedakan sebuah aplikasi tersebut berbahaya atau aman? Karena tadi kan sudah dijelaskan nih, kita nggak boleh menggunakan aplikasi yang berbahaya atau yang ilegal, tidak resmi. Nah, itu tuh kita gimana caranya untuk membedakan apakah ini aplikasi resmi atau aplikasi ilegal gitu. Yang aman dan yang tidak berbahaya itu bagaimana cara membedakannya? Kelompok 1 sudah jelas dengan pertanyaannya dari Bapak Pamungkas. Oke, siap. Sudah. Alhamdulillah. Kelompok 1 bukan nggak cuma 3 orang kan ya? Banyak ini, Bu. Ada Dua mana sih yang lainnya kelompok 1? Firda, Gali Susanto, Lisa On cam, Fitriana. guys. Nah, mana nih? Ikutan jawab dong. Ada di belakang panggung, Bu. Ngapain di belakang panggung? Mencari Balik jawaban. layar. Aman. Coba gimana? On cam yang presentasi katanya. Coba. Kelompok 1 semuanya deh. Oke. Bentar lagi ngambil paketan. Kita baru bangun tidur ya? Aduh, tinggal mana? Dalam gue lalu. Dasaan mana sih? Enggak bangun tidur. Capek abis ngejob. Oke, gimana? Udah ada pertanyaan yang bisa dijawab kah? Coba saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Mas Rian. Bisa diulangi dari apa, Mbak Yuni tadi pertanyaannya apa? Moderator nyatetkan yang tanya siapa aja. Tadi yang mencatat ada sendiri, Mbak, katanya. Oh, yang penting dicatat. Mbak Lisa bisa diulangin tadi pertanyaannya apa? Oh ya, maaf, yang pertanyaan keempat tadi apa ya? Yang pertanyaan 4 ada di chat itu. Bagaimana Google membedakan Meet. sebuah aplikasi Bagaimana membedakan aplikasi bahaya itu? atau aman? Soalnya sudah. Rizky mau jawab? Iya, yang pertanyaannya Mas Rian yang nomor 1 apa, Mbak? Oh ya, apa yang dimaksud dengan computerized tadi ya? Penyimpanan apa sih tadi, Mas Rian? Untuk Mas Rian, coba dimohon ulangi sekali lagi. Kan tadi kan Mas Agung tadi menjelaskan tentang infringement of privacy. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerized. Nah, maksud dari tersimpan secara komputerized itu bagaimana? Apa ada contoh? Kalau ada contoh, tolong berikan contohnya dan tolong dijelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Izinkan saya untuk menjawab. Sepengetahuan saya ya, mungkin kalau salah mohon maaf. Biasanya kan kita tuh sering tuh kalau masukin sandi, ada tulisan simpan kata sandi. Nah, biasanya kejahatan tuh bisa dari situ gitu. Mungkin kita nggak bisa membuka, kita nggak sedang membuka, tapi karena sandi itu tersimpan di komputer kita, nah bisa orang lain yang membukanya sendiri. Terus juga ada yang kayak sandi permanen gitulah, kayak kita nggak mau ribet nih untuk masukin sandi ulang terus kan, jadi klik satu kali aja udah langsung login. Nah, mungkin itu yang dimaksud dengan sandi tersimpan secara computerized. Bisa dimengerti? Di website itu ada yang model tertarik keluar. Bagaimana untuk Mas Rian atau mau disanggah nih?
jawabannya? Itu kan tadi kan katanya bisa tersimpan secara otomatis ya. Itu biasanya dia menggunakan apa? Itu kok bisa langsung login langsung kok bisa tersimpan langsung, apa menggunakan sistem apa gitu atau gimana? Itu biasanya kita sendiri yang memilih, Mas. Biasanya kan kita pas mau masuk, misalkan nih kita mau smart unu daring nih. Kita biasanya kan sudah masuk kata sandi. Nah, di situ ada di bawahnya biasanya ada kolom apa namanya? Simpan username atau simpan kata sandi. Nah, biasanya kita kan klik itu tuh. Nah, biasanya disitulah terjadinya kejahatan. Karena Itu sandi kira-kira kita namanya secara apa otomatis. itu? Maaf, kira-kira namanya apa Gimana? itu? Kira-kira namanya apa itu? Apa gitu? Apa sistem apa gitu? Kalau itu kurang paham, Komputerisasi. sistem kompresif itu. Berarti namanya masih tetap komputer Riza tadi ya? Pengetahuan sih saya begitu. Mungkin nanti ada yang lebih paham tentang itu bisa nanti bantu menjawab. Begitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas Rifki. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut untuk pertanyaan Mbak Imelda. Saya mencoba menjawab lagi. Nanti untuk pertanyaan yang lainnya nanti biar teman-teman yang lainnya menjawab. Bisa diulangin tadi pertanyaannya Mbak Lisa? Oh iya, Mbak untuk Imelda. pertanyaan Mbak Imelda tadi saya ulangin ya, ancaman cybercrime di tengah wabah COVID. Baik, kalau untuk ancaman cybercrime di masa pandemi COVID-19 ini biasanya dia ada penyebaran berita hoax atau yang berita itu dibuat-buat sendiri, biasanya untuk apa ya, menakut-nakuti kita. Kemudian juga ada yang dalam bahasa itunya memperkeruh suasana. Jadi misalkan di lapangan kita COVID sudah mereda, tapi ada sebuah berita yang memberitakan bahwa COVID itu masih naik, terus juga ada yang pokoknya seperti itulah, ada berita hoax seperti itu. Bagaimana Mbak Imelda? Jawabannya bagaimana atau mau disanggah nih jawaban dari Kak Rifkinya? Sudah kok, cukup jelas. Makasih ya. Baik, terima Baik, kasih. makasih Mbak. Aku transfer ya. Masih tersisa 2 pertanyaan lagi. Silakan untuk rekan-rekan yang lain mencoba untuk menjawab. Terima kasih. Aku mau coba bantu jawab pertanyaannya Mas Winarto tadi ya. Boleh. Apakah ada kemungkinan jika data kita di-offline-kan itu masih tetap bisa dibajak orang? Itu ya Mas ya tadi pertanyaannya, benar atau enggak? Ya benar Mbak, benar. Jaringan itu ada 2 ya, wired dan wireless. Serangan hanya dapat dilakukan jika perangkat memiliki jaringan. Jadi jika jaringan wireless dimatikan, perangkat masih dapat diserang melalui jaringan kabel. Seperti itu. Bisa diulang, Mbak? Gimana, Mas? Mbak Lisa Tiana, coba diulang pelan-pelan ngejelasinnya. Iya. Coba diulang 1 kali lagi, Mbak. Jaringan itu kan ada 2, wireless dan wired atau kabel. Serangan itu hanya dapat dilakukan jika perangkat memiliki jaringan. Jadi jika jaringan wireless dimatikan, perangkat masih dapat diserang melalui jaringan kabel. Sudah, Mbak? Sudah? Bagaimana Mas Winarto? Kesimpulannya gimana? Berarti gimana? Masih bisa diserang atau enggak?
Masih bisa diserang Bu. Ya, masih bisa. namanya wireless. Masih pakai kabel, jadi masih bisa diretas. Tapi Masih kalau bisa misalkan diretas. datanya dibiarkan offline aja, maksudnya offline nggak dimasukkan di komputer, nggak gimana. Kalau misalkan dicolok pakai USB masih bisa. Ada juga yang pakai Yo rata kali satale le. Itu apa ya? Dewa itu Dewa bikin apa itu? Mukul apa? Mending. Basudewa. Gimana tadi itu? Udah yang pertanyaannya Mbak Mas Winarto? Berarti tidak bisa masih bisa diretas ya? Kalau kita tidak online kan saja, tidak di online kan itu artinya tetap bisa diretas ya? Bisa diretas itu jika masih ada jaringannya. Oh, berarti kalau nggak ada jaringan berarti kan tidak bisa gitu kan? Kemungkinan masih tidak bisa kalau misalkan nggak ada jaringannya. Macet-macet Mbak suaranya Mbak. Alam sinyal. Balik salam. Ya. Macet-macet katanya suaranya. Jadi kalau misal nggak ada jaringan itu kemungkinan masih bisa diretas. Kalau tidak ada jaringan tidak bisa. Oh iya paham. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Sama-sama, Mas. Untuk yang lain, ada yang mau menjawab untuk teman-teman kelompok 1? Atau langsung saya lagi? Coba gantian deh. Yang terakhir. Ada Firda Basudewa tadi. Prastya Wibowo. Monggo yang Yuk, monggo yuk. ayo guys. Yuk, mana nih yang lain? Yuk, menghilang seketika. Masa yang presentasi cuman Rifki, terus Yuni yang muncul ya, terus Lisa, terus tadi siapa yang presentasi satunya? Padahal kan banyak kan ya satu kelompok itu. Tapi ini walaupun kelompok nanti penilaiannya tetap personal ya. Jadi kalau teman-teman meskipun satu kelompok sudah presentasi nih, tapi ada yang vakum atau nggak ada suara atau sama sekali tidak menampilkan dirinya, ya berarti nanti nilainya berbeda dengan temannya yang lain yang melakukan presentasi. Oke. Ada nggak nih yang jawab yang lain? Oh, kalau nggak ya udah siapa deh yang mau jawab lagi nggak apa-apa. Ayo yang lain. Dewa, Gali. Rumahku berisik Ki. Ada orang yang maaf. Coba cari tempat yang Nggak apa-apa, nggak masuk ke suara. Nggak pecah kok suaranya. silahkan. Gak ada yang mau jawab nih?
Rizky lagi kayaknya, Bu. Ya udah, aku aja, Bu. Ya, akan. Untuk pertanyaan dari Pak Pamungkas tadi kan apa namanya? Upaya menjaga keamanan data adalah tidak menggunakan aplikasi yang berbahaya. Bagaimana menggunakan aplikasi tersebut berbahaya atau aman? Nah, biasanya kalau kita ingin memasang aplikasi, biasanya kan ada yang bajakan, ada yang kita unduh dari situs resminya. Jadi kita upayakan kalau kita ingin mendownload sesuatu ya harus dari situs resminya. Bisa kita beli, jangan yang kita upayakan jangan yang bajakan lah gitu, karena yang namanya bajakan cepat diretas, mudah, terus keamanan data kita juga nggak terjamin gitu. Terus juga kan ada situs yang udah yang bisa mendeteksi ada virusnya atau enggak gitu. Itu sekian. Ya, jadi harus jeli ya. Kadang-kala linknya itu ada yang diganti dengan huruf. Kalau misalkan kita nggak jeli itu kan kita masuk ke link yang salah itu bisa aja gitu kan. Intinya harus jeli. Ya. Gimana Bapak Moderator? Silahkan. Bagaimana untuk Bapak Pamungkas dengan jawaban dari Rizky Indra Pratama, atau Bapak ingin menyanggahnya? Jawabannya tangkap. Iya, Pak. Jangan disanggah, Ding, Pak. Aja. Oh, baik, Pak. Intinya harus cari jawaban yang terpercaya. Ya, intinya harus dari sumber yang terpercaya, jeli, teliti ya. Pak Pamungkas lagi workshop, jadi nggak bisa konsol. Oke, lanjut. Ya, Bu. Pertanyaan udah habis. Untuk absensi tetap Presensi perlu ini itu. Yang saya kirimkan di chat. Oh, kalau untuk yang di chat grup ini enggak, Bu ya? Yang di Chat mana? Ini yang meet ini pada ngirim NIM Prodi. Pesan dalam teks. Di link presensi yang sudah saya kirim nih. Soalnya rekan-rekan yang ngirim nama NIM Prodi takutnya gimana. Biar jadi satu datanya. Kalau misalkan kayak gini kan ngambil datanya susah. Jadi iya. Ya, Bu, itu cuma untuk bawa hadir gitu. Oke, gimana moderator? Baik, Bu. Saya lanjut ya. Ya. Baik, terima kasih. 4 pertanyaan sudah dijawab. Mari kita lanjut pada acara berikutnya. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih nih, Bu. Nah, yang acara yang yang keempat ini, Bu, maksudnya penyampaian dari Notulen. Coba ini sih sebelum penyampaian dari Notulen. Gimana tadi acaranya apa aja? Yang pertama pembukaan, kedua penyampaian presentasi kelompok 1, ketiga sesi tanya jawab, kan sudah selesai sesi tanya jawab. Yang keempat penyampaian dari Notulen, hasil diskusi. Yang terakhir ada kelima penutup, dan yang terakhir itu tambahan dari Ibu dosen pembimbing, selaku dosen pembimbing. Oke, ya udah lanjut. Untuk Notulen silahkan menyampaikan hasil dari diskusinya. Mbak Lista Viana. Kok ngilang iki bolone? Halo guys, kelompok 1. Ya, mana di kelompok 1? Kok nggak muncul? Ya Allah, kok menghilang seketika.
Yuk kelompok 1 yuk. Yuk muncul yuk. Sabar. Maaf, Mbak. Jaringannya Ayo, Mbak Mir. jelek. Mbak Lisa. Iya, maaf, bentar. Jaringannya jelek. Jadi aku mau Ya. nyampein ya, kesimpulan dari materi kelompok 1, seiring kemajuan teknologi dan lebih banyak orang mengandalkan internet untuk menyimpan informasi sensitif seperti informasi kartu kredit atau perbankan, penjahat berusaha mencuri informasi itu. Kejahatan cybercrime terjadi lebih merupakan ancaman bagi orang di seluruh dunia, meningkatkan kesadaran tentang bagaimana informasi dilindungi dan mengetahui taktik yang digunakan penjahat cybercrime. Melisa Fiana. Untuk mencuri informasi itu penting di dunia sekarang ini. Menurut Pusat Pengaduan Kejahatan Internet Kelurahan yang diajukan dengan semua klaim gabungan terjadi kerugian total yang dilaporkan sebesar 804.902 ke 73 triliun US, tapi kejahatan cyber sepertinya tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Sudah itu cukup yang saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Ya, baiklah, itu dari penyampaian dari Notulen, Bu. Hasil dari diskusinya. Kita lanjut ya. Cara yang terakhir adalah penutup. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi dan menjawab pertanyaan dari audiens. Dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 1 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada Bapak Ganteng dan Ibu Cantik nih selaku dosen pembimbing. Silahkan Ibu atau Bapak. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah melakukan presentasi hari ini. Alhamdulillah cukup baik. Semoga nanti untuk kedepannya yang lainnya juga bisa lebih baik ya Abi ya. Oke, mungkin di sini saya tampilkan lagi untuk ini makalah yang sudah dikirimkan. Ya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Ibu. Lihat ya. Jadi tadi kan di sini bahas isinya dulu deh ya. Tadi tentang illegal content sudah disebutkan bahwa ini yang dimaksud yaitu merupakan kejahatan yang memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis. Berarti kan ini sama halnya seperti hoax ya, hoax. Jadi banyak sekali seiring berkembangnya teknologi, informasi semakin mudah diakses, itu kabar-kabar hoax itu semakin banyak. Banyak orang-orang yang membuat kabar bohong, berita bohong demi kepentingan pribadi masing-masing, demi keuntungan mereka gitu, mencari keuntungan. Nah, ini ya adalah suatu tindak kejahatan dalam bidang IT yang harus kita hindari. Nah, gimana caranya kita bisa menghindari? Tentunya ya kita harus jeli terlebih dahulu. Misalkan kita melihat suatu informasi, itu jangan serta-merta kita percaya gitu aja. Cari dulu sumbernya, apakah memang berita yang disebarkan ini fakta atau hoax. Jangan sampai kita udah males baca gitu, males nyari tahu, tiba-tiba ada informasi yang cukup mengejutkan, sekilas baca dan menurut kita itu berita yang luar biasa,
kemudian langsung aja kita share ke yang lainnya. Nah, berarti di situ kita menjadi jembatan kejahatan juga gitu kan. Jadi orang lain yang membuat kejahatan, menyebarkan kejahatan, kemudian kita semakin menyebarluaskan lagi gitu. Berarti kan di sini kita juga berperan aktif juga dalam kejahatan. Kira-kira gimana? Teman-teman ada nggak yang pernah nge-share informasi dari grup misal? Ada informasi apa dari grup? Nggak ngecek dulu nih, ini beritanya benar atau bohong. Tiba-tiba langsung share lagi ke grup yang lain. Pernah nggak? Ayo, coba ngaku deh. Pernah ya? Ayo. Untung itu nggak ada tindak pidananya. Kalau misalkan sampai hal-hal yang sensitif kayak gitu dan melanggar undang-undang ITE kayak gitu, pastinya kan ya kita juga ikut kesandung kasusnya, dan ya Allah, naudzubillah min dzalik, semoga itu tidak terjadi kepada kita. Jadi ya kita harus jeli. Di samping kita jangan sampai percaya dengan berita bohong, ya kita juga jangan sampai menyebarkan berita bohong ke orang lain. Tuh. Kemudian data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Nah, ini memalsukan data banyak sekali ya sekarang, misalkan dokumen-dokumen penting yang tersimpan secara online atau bagaimana itu dipalsukan. Kalau misalkan pemalsuan uang saja sekarang udah banyak kan ya, pemalsuan uang, terus pemalsuan dokumen, bukan hanya uang saja yang bisa dipalsukan tapi dokumen juga. Nah, dokumen-dokumen penting terkait dengan perusahaan atau instansi-instansi penting, nah itu kan sangat berbahaya kalau misalkan sampai dipalsukan. Padahal misal perusahaan yang bersangkutan itu tidak pernah merasa membuat pernyataan demikian yang tertera pada dokumen, tapi kok ada dokumen yang mengatasnamakan perusahaan mereka gitu. Nah, siapa yang rugi? Nah, artinya perusahaan-perusahaan itu. Kemudian cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Nah, ini kira-kira di sini sudah ada yang belajar hacking atau belajar teknik memata-matai enggak? Hacker. Ini kan anak SD, ada yang Tapi bisa nggak? Cuma ikut tadi udah nyoba-nyoba sih gagal, Mbak. Ya gini ya, sebenarnya kalau misalkan sebatas supaya kita tahu gitu, nggak masalah. Karena untuk apa? Untuk jaga diri kita masing-masing, kemudian jaga orang lain juga. Tapi jangan sampai apa yang kita bisa, apa yang kita ketahui itu malah justru disalahgunakan. Itu karena dampaknya juga nantinya bakalan panjang. Kemudian offense gain intellectual property, kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak lain di internet. Nah, haki, ada yang pernah dengar haki nggak? Hak kekayaan intelektual. Iya. Itu Mureni ngapain? Ya, Bu. Insya Allah sudah, yang di sini sudah registrasi semua kok. Ya berarti Pak Pamungkas yang nyampein ke Ibu. Aku jadi malu lah. Oke, lanjut ya. Sampai mana tadi ya? Oh ya, haki. Jadi ketika kita memiliki sebuah karya yang berbeda dengan orang lain, yang karya itu memang benar-benar kita miliki, itu kita bisa mendaftarkannya
ke haki, ke hak kekayaan intelektual. Kenapa? Kalau misalkan tidak didaftarkan ke haki, kemungkinan besar banyak sekali orang lain yang mengklaim karya itu menjadi karya miliknya. Misal bisa diakui dengan mengatasnamakan mereka, kemudian atau dijiplak kayak gitu, penciplakan. Itu bisa aja. Jadi ketika kita punya hak karya itu tadi ya sebaiknya daftarkan haki untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kan sekarang banyak sekali yang kayak musik zaman dulu itu kita kalau misalkan dengerin musik biasanya pakai kaset CD yang bundar lingkar gitu kan. Itu kan banyak sekali kita belinya bajakan di pasar gitu yang harganya mungkin cuma 3.000 atau 5.000 kayak gitu. Pernah nggak sih kalian ada di masa itu beli pengen dengerin musik tapi harus beli kaset CD yang bundar itu yang harganya 5.000. Pernah Bu, pernah. Di pasar. Langganan. Oh, berarti masih satu generasi lah ya kita. Pecinta produk bajakan. Nah, jadi secara tidak langsung ya zaman dulu kita belum paham dengan apa sih itu bajakan, terus dampaknya gimana, terus apa aja yang dirugikan, siapa saja yang dirugikan gitu kan, kita nggak paham masalah itu. Yang kita tahu yang penting kita bisa menikmatinya dengan mudah, dengan harga yang murah kayak gitu kan. Nah, tapi setelah sekarang ini kita tahu, kita mempelajari, ya kalau bisa janganlah beli yang bajakan gitu, karena gimana ya, yang namanya membuat sebuah karya itu tuh nggak mudah, sulit banget gitu kan. Buat karya yang benar-benar pure murni, nggak jiplak tempatnya orang lain itu tuh susah. Ya masa iya kita nggak menghargai itu semua gitu kan, malah kita belinya yang bajakan secara orang-orang itu memanfaatkan punyanya orang lain, mencari penghasilan dari karya orang lain. Nah, gimana nih kalau misalkan kalian semua yang ada di posisi itu, gimana nyeseknya? Pastinya kan ya nggak enak, sedih gitu kan, marah. Masa kita yang udah bikinnya susah-susah, ada orang lain yang memanfaatkan gitu, mencari manfaat atau menyalahgunakan semua itu. Jadi mulai sekarang ya kita juga harus mulai bijak nih untuk menggunakan apa yang kita perlukan, apa yang kita gunakan gitu. Jangan sampai membuat pihak-pihak lain itu dirugikan. Kemudian infringement of privacy. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material. Nah, ya jadi ketika misal nih kita melakukan pendaftaran secara online, daftar apa itu ya misalkan. Nah, itu kan otomatis kita memasukkan data diri kita, nama, tanggal lahir dan lain sebagainya gitu kan. Nah, di situ ada juga ancaman link resmi di mana kita melakukan pendaftaran apa nih. Tapi ada orang-orang yang melakukan kejahatan juga di sana dengan mencuri data dari si pemilik formulir ini. Nah, jadi data kita yang kita masukkan itu dicuri oleh mereka dan dimanfaatkan. Biasanya sih untuk penipuan. Saya dulu tuh pernah ya download. Maaf Bu. Ya. Pokoknya mohon maaf dulu ya, tolong mic-nya diheningkan dulu. Bentar aja. Oke, bentar.
hari ini, hari yang kau tunggu. Tambah satu tahun. Ya Allah. Bahagia kamu. Kirain ada apa? Ulang tahun Ibu. Tuh Ibu cantik. Makasih. Happy birthday, Mana. Love Makasih you. semuanya. Selamat ulang tahun Bu, panjang umur, Ya. sehat selalu, banyak Amin, rezeki amin. rezekinya. Wish you all the best Ibu. Kadonya mana? Ada yang minta Kado menyusul. kuenya mana? Kado mana kado? Udah punya iPhone belum Bu? Aduh. Love you. I love you. Langsung sama mama. Bu, jangan cantik Bu, di record Bu. Ada yang minum nggak nih? Aman, Bu. Udah. Oke, terima kasih semuanya dan terima kasih untuk doa-doanya. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Ya. Amin. Sukses selalu Bu. Amin. Happy birthday, Mas cantik. Ya, Terima kasih. Doain makan-makannya lah. Oke, nanti siang jam 12 ini kan sekarang udah jam 12 ya. Saya undang untuk makan siang gratis di rumah masing-masing. Luring kita ditraktir sama Ibu. Yuk luring yuk minggu depan. Bangkrut Ibu. Depan luring, oke deh, kita bisa. Bisa Bu, luring Bu. Ya, bisa. Oke, Traktir berarti ya. minggu depan kita luring ya. Ya kan. Dia mau ditraktir. Bisa Ibu. Oke. Iya Bu. Terus jam dan tanggal tuh. Udah ya, lanjut ya. Lanjut Bu. Lanjut lagi. Udah Bu, cukup Bu. Nah, sampai mana tadi kan lupa. Komputer reset Bu. Oh, Aduh. yang punya aku belum tak pindah. Lupa. Nyampe mana ya? Ya yang penting itu Komputer aja reset lah Bu. ya. Komputer reset. Oh Komputer iya. reset. Iya. Saya tadi tuh mau cerita ini loh. Saya tuh pernah download aplikasi Halodoc. Kan di situ kan ngisi biodata gitu kan. Ya waktu itu saya pengen konsultasi sama dokter yang di situ. Terus nggak lama kemudian besoknya itu ada nomor asing nelpon saya. Beberapa kali sengaja nggak diangkat karena itu kan nomor asing. Terus kemudian pada akhirnya saya angkat. Nah itu tuh mengatasnamakan dari Halodoc dan dia juga menyebutkan nama saya, alamat saya gitu. Cuman kan saya curiga nih kenapa gitu kan. Padahal kan saya cuman pengen konsultasi aja gitu. Nah di situ dia menawarkan jaminan kesehatan secara gratis gitu kan. Pokoknya tanpa saya mengeluarkan dana sepeser pun itu akan diberikan jaminan kesehatan selama 1 tahun gitu. Cukup dengan mengirimkan data diri dan nomor rekening gitu. Nah di situ saya curiga nih, ya zaman sekarang gitu ya, masa iya sih ada yang memberikan sesuatu dengan cuma-cuma, kayaknya itu mustahil banget gitu loh. Nah dari situ kayaknya ini udah indikasi penipuan ini gitu kan. Nah terus dari situ saya bilang maaf Mbak, saya tidak berminat gitu ya. Itu sampai saya tolak berkali-kali, dianya ngeyel. Padahal kan seharusnya kan di sini yang butuh kan saya gitu kan. Tapi saya nggak merasa butuh, saya tolak, kenapa dianya yang ngeyel. Nah dari situlah saya yakin banget nih kalau ini penipuan. Nah kemudian saya mikir,
kok bisa ya gitu. Padahal kalau misalkan Halodoc, aplikasi Halodoc itu tuh kayaknya aplikasi yang resmi loh gitu. Masa iya melakukan hal yang seperti ini gitu? Apakah kemungkinan ada orang lain yang mencuri data mereka atau bagaimana gitu kan? Ya mungkin ya ini tadi, ini yang disebut dengan infringement of privacy. Jadi ada seseorang yang mencuri data dari perusahaan lain begitu untuk dimanfaatkan sebagai penipuan. Nah, kalau misalkan kita sampai memberikan nomor rekening itu ya tanpa mereka tahu password kita, yang jelas mereka bisa bobol rekening kita dan tahu-tahu saldo kita habis gitu di rekening. Kemudian ada lagi nih siapa di sini yang sering belanja di Shopee, di aplikasi Shopee? Banyak nggak? Ada nggak? Banyak. Banyak ya. Ada, Bu. Salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh Shopee itu kan ada Shopee Pay Later. Nah di situ itu ketika kita mau bikin Shopee Pay Later, ngambil pinjaman dari Shopee, itu kan kita diminta data diri, kemudian data nama ibu juga kan. Nah, yang paling riskan data nama ibu itu. Kalau misalkan kita sampai memasukkan nama ibu kita asli gitu kan, ya bisa-bisa juga itu akan disalahgunakan. Karena ketika nama ibu kita itu diketahui sama orang lain, bahkan disalahgunakan. Dan bisa aja mereka juga melakukan kita harus jangan sampai kita menjadi korban kejahatan IT ini. Gitu. Oke, mungkin kalau untuk materi cukup ya, cukup itu yang dapat saya tambahkan. Kemudian saya pengen bahas nih masalah makalahnya untuk ke depan. Nggak apa-apa ya, ini kelompok 1 untuk saya jadikan contoh dulu. Nggak apa-apa. Kalau teman-teman udah biasa nulis makalah belum? Belum terlalu, Bu. Belum terlalu ahli. Belum ya. Tapi secara garis besar tahulah ya aturannya bagaimana. Oke. Jadi di sini sedikit saya jelaskan tentang penulisan makalah. Itu yang pertama, kalau untuk makalah itu biasanya ditulis dengan huruf Times New Roman dengan ukuran 12. Ini ukurannya, tadi saya cek ada yang ukurannya 11, ada yang ukurannya 12, kemudian untuk fontnya itu masih Calibri. Kemudian kalau untuk margin itu yang sebelah kanan itu kiri itu 4 cm, kemudian atas bawah kanan itu 3 cm gitu. Bisa dicatat lah karena kan ini bakal bermanfaat untuk kalian seterusnya, karena kan ini masih semester 3 kan, pastinya bakal banyak disuruh buat makalah-makalah lagi untuk nantinya, dan kelompok-kelompok yang lain kan belum pada buat nih, jadi bisa untuk referensi selanjutnya. Kemudian untuk kata pengantar oke. Kemudian untuk daftar isi kenapa ini tidak dikasih nomor, lupa ya. Jadi di setiap daftar isi judul ini kasih nomor. Jadi apa sih sebenarnya fungsinya daftar isi? Ada yang tahu nggak? Fungsinya apa sih daftar isi itu? Untuk mengetahui apa aja sih yang ada di buku tersebut. Kemudian untuk mengetahui halaman-halaman. Ya. Untuk mengetahui halaman. Dan juga untuk mengetahui ada di halaman berapa nih yang saya cari gitu. Judul yang saya cari ini ada di halaman berapa ya? Gitu. Coba supaya untuk memudahkan kita dalam melakukan pencarian. Kemudian untuk pendahuluan, latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah itu sebenarnya isinya apa sih? Ayo.
bahan yang untuk mau kita presentasikan bukan, Bu? Ya, bisa. Jadi untuk latar belakang masalah, seperti namanya, latar belakang masalah. Berarti apa sih yang alasan kenapa kita mengangkat masalah ini, kenapa kita harus membahas masalah ini. Kalau misalkan sekarang ini judulnya tentang kejahatan, apa ini tadi ya? Tentang jenis-jenis ancaman melalui IT. Nah, di latar belakang masalah itu menjelaskan kenapa pentingnya kita melakukan membahas tentang jenis-jenis kejahatan IT, jenis-jenis ancaman IT kayak gitu. Kenapa perlu kita bahas? Nah, itu dituangkan di dalam latar belakang masalah gitu. Nah, dan seharusnya untuk latar belakang masalah itu kan menjelaskan secara secara singkat sih, cuman nggak sesingkat ini. Jadi alasannya maksudnya melihat permasalahan yang ada, kemudian alasannya apa, kemudian manfaatnya apa, kayak gitu. Tujuan kita melakukan ini apa. Kemudian untuk rumusan masalah itu jadi isinya itu merumuskan makalah ini tuh isinya apa aja sih, membahas tentang apa aja sih. Mungkin yang pertama misalkan definisi tentang kejahatan, kemudian jenis-jenis kejahatan itu apa saja, kemudian hukum kejahatan itu apa saja, tujuannya apa saja, kayak gitu. Kemudian untuk tujuan penelitian yang jelas yaitu tadi tujuannya untuk apa sih, kita lihat dari rumusan kita apa yang mau kita bahas. Nah, tujuan penelitian itu menjawab dari rumusan masalah yang kita buat. Misalkan rumusan masalahnya bagaimana mengetahui jenis-jenis ancaman IT gitu. Berarti tujuannya itu berguna untuk mengetahui apa saja yang jenis-jenis ancaman dari IT tersebut gitu. Jadi tujuan penelitian ini menjawab rumusan masalah yang ada di atasnya. Dan yang jelas secara garis besar gini sih, kalau membuat makalah itu jangan mengambil satu sumber saja, tapi banyak sumber, banyak referensi. Jadi kan banyak yang kita dapatkan gitu. Enggak plek jadi gitu, enggak. Jadi untuk pembahasannya juga nanti bisa lebih kompleks dan lebih jelas kayak gitu. Tapi kalau misalkan cuma satu sumber saja, ya makalah yang kita buat kurang kompleks gitu. Dan untuk penulisannya juga harus rata kanan kiri. Kalau ini kan masih rata kiri saja ya. Harus rata kanan kiri, pakai yang ini. Nah, ini lebih rapi. Terus space-nya itu pakai yang 1,5. Kelihatan kan? Ya, saya Times-nya font-nya diganti Times New Roman. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, saya harap untuk belum sampai terakhir. Nah, untuk daftar pustakanya juga diisi. Ini kayaknya buru-buru deh yang buat makalah. Lain kali ini ya, dipersiapkan lagi. Dan untuk ke depan, kelompok-kelompok yang akan datang, itu saya harap makalahnya lebih baik lagi. Dan ini juga untuk teman-teman kelompok 1, harapan saya juga diperbaiki lagi, nanti dikirimkan ke link tugas juga makalahnya ya. Jadi kita kumpulkan semua tugas itu, kita kumpulkan di sana. Ini nanti enak untuk ngerekapnya. Dan satu lagi untuk yang mau presentasi itu silahkan H-1 makalahnya sudah di-share ke grup mahasiswa grup
etika teknologi, karena supaya teman-teman yang lain bisa baca dan saya juga bisa mempelajari dulu. Oke, mungkin cukup dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan atas kejutannya juga saya ucapkan terima kasih. Semoga dari apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oke, sebelum ditutup jangan lupa ngisi absen ya, ngisi absen di link presensi. Pak Pamungkas ada tambahan? Ya, jangan terlalu baca. Jangan terlalu baca buku. Jadi gini, namanya presentasi kan kita menyampaikan poin-poin ini. Jadi kita baca dulu, kita pahami dulu. Terus nanti kita sampaikan. Jangan plak baca. Ada lagi Pak? Gitu ya teman-teman semuanya. Kalau begitu, Bu, gimana Pak? mewakili kegelisahan teman-teman Bu. Gimana? Kira-kira kapan tahunnya? Saya bukan petugas KIP. Coba deh tanya Mbak Kris ya, yang pengelola KIP ya. Oke. Ada lagi? Ya nanti. Cukup semuanya? Cukup. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.